Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Berapa hari akses ke Aceh Tamiang mulai bisa ditembus. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, Aceh Tamiang juga luluh lantah usai diterjang banjir. Menggunakan pesawat CN-295 milik TNI Angkatan Udara, pengiriman bantuan berupa paket sembako terus disalurkan ke sejumlah lokasi bencana di Sumatera. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil penuhi panggilan tim penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama saudara kami hadirkan dari bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Keluhan kami keduanya agar bantuan dari Bapak Presiden Prabowo nyampai ke orang yang terdampak banjir ya. Saudara, terjangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya menyebabkan korban jiwa, namun menyebabkan sejumlah kendaraan terseret banjir. Seperti inilah saudara visual dari dampak banjir yang terjadi di kawasan Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang luluh lantah usai diterjang banjir pada Rabu dini hari lalu. Tidak hanya kerusakan rumah warga saudara, sejumlah mobil terseret banjir juga terdapat di sejumlah ruas jalan. Tidak hanya mobil pribadi, kendaraan truk tangki juga ikut terseret banjir. Meski banjir sudah surut, sejumlah jalan masih tergenang lumpur. Aceh Tamiang, saudara, menjadi salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat tingginya banjir di wilayah Langkat, Sumatera Utara, dan akses yang terputus menuju ke Banda Aceh. Sementara itu saudara, warga Aceh Tamiang yang terjebak banjir mengungsi dengan cara menumpang truk. Mereka mengungsi dengan membawa barang seadanya. Ada juga kendaraan yang membawa bahan kebutuhan pokok yang mencoba melintasi banjir. Warga mengaku bertahan dengan makanan seadanya. Dengan kondisi kami juga punya tiga bayi ya, punya tiga bayi. Ya dengan seadanya apa yang ada gitu, cuma kami dapat snack yang lewat dari jalan, tak dari mana mungkin yang lewat, kami ngambil di depan-depan kayak gitu bang, untuk bertahan. Seperti itu.
Dengan menggunakan pesawat CN-295 milik TNI Angkatan Udara, penerjunan bantuan berupa paket sembako digunakan dengan menggunakan metode helibox yang diarahkan ke Desa Batu Arimo, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara. Daerah ini merupakan salah satu wilayah terdampak banjir yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sebanyak 90 helibox dengan total muatan 450 kg diterjunkan langsung ke sasaran lokasi terisolasi. Distribusi bantuan lewat udara juga disalurkan oleh TNI Angkatan Darat dengan menggunakan helikopter jenis Mi-17 milik TNI AD. Kapasitas helikopter ini bisa memuat 1,2 ton bantuan. Bantuan yang disalurkan diantaranya bantuan dari Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan. Untuk mencapai wilayah yang sulit terjangkau, bantuan bagi korban banjir dan longsor diberikan melalui jalur udara dengan metode airdrop. Dengan menggunakan helikopter H225M Karakal, personel TNI AU mengevakuasi ibu hamil dari Desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikul Saleh. Evakuasi dilakukan karena akses darat di wilayah ini terputus. Ibu hamil ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Akses jalur darat yang terputus juga membuat Basarnas harus menggunakan helikopter untuk mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang dari daerah Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut, selain fokus untuk melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka juga harus menjadi fokus utama tim gabungan. Luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari, itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya. Dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Di sana kita serah terimakan kepada tim medis. Tak hanya evakuasi korban, distribusi bantuan melalui jalur udara juga terus dilakukan. Seperti bantuan udara oleh TNI Angkatan Darat yang menggunakan helikopter Bell 412. Bantuan dibagikan via udara ke sejumlah titik di Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Kita menggunakan pesawat Mi-17, ini kapasitasnya kurang lebih 1,2 ton. Nanti kita akan kirim secara airdropping ke titik-titik yang terisolir. Bentuknya box-box seperti ini ada, kita memang titip sedikit kita supaya tidak tertukar pada saat penyimpanan. Jadi kita taruh di gudang dengan tulisan-tulisan ini dari. Hingga kini tim SAR gabungan terus berupaya membuka akses wilayah yang terisolasi untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan. Tim Liputan Kompas TV. Distribusi dan evakuasi korban via udara masih terus dilakukan mengingat sejumlah lokasi masih terisolasi, saudara. Lalu bagaimana distribusi bantuan via udara ini dilakukan? Kita berbincang dengan Komandan Skadron 2 TNI Angkatan Udara, Letkol Penerbang Ari Wicaksono. Selamat petang, Mas Ari. Mas Ari. Selamat sore. Ya, selamat petang Mas Ari. Mas Ari, ini distribusi bantuan melalui udara ini masih jadi salah satu cara mengingat masih banyak lokasi yang terisolasi. Dengan menggunakan pesawat CN-295 ini, bisa diceritakan seperti apa distribusi bantuan lewat udara ini dilakukan? Kita kan melaksanakan airdrop
dropping di bawah Satgas di bawah Kodam 1 dengan supervisi. Jadi kita ada satu CN 295, satu K1311 dengan satu untuk pesawat CN 295 sendiri kita metodenya target dengan sleeper. Jadi kita menyiapkan 90 sampai 100 sleeper per pesawat di baik di CN 295 dan CN 212. Kita perjudian di ketinggian kurang lebih 500 sampai 1000 feet, kurang lebih ya 200 sampai 500 meter di atas daratan. Jadi itu tujuannya. Jadi banyak di daerah-daerah yang sudah dilihat sangat remote, sangat terpencil sehingga jalur distribusi makanannya terhenti karena akibat banjir. Oleh karena itu kita terjunkan dengan metode airdrop tersebut. Ya, dengan menggunakan metode airdrop begitu ya. Mas Ari, ini bisa digambarkan juga nih, secara awam kan kita juga ingin tahu begitu bagaimana akhirnya dari timnya Mas Ari ini memastikan betul-betul pada saat proses airdropping bantuan ini tepat jatuh di lokasi yang memang dibutuhkan oleh para warga. Sebenarnya sistem helibox tersebut pun sudah kita laksanakan, memang salah satu metode yang ada di skadron kita. Kita punya cargo delivery system, punya metode seperti helibox. Nah, dilihat dari pimpinan, dilihat juga dari satuan penguasaan, untuk daerah-daerah terpencil tersebut lebih cocok dilaksanakan menggunakan helibox. Setelah kita mendapat koordinat daerah-daerah tersebut, seperti kemarin kita laksanakan di daerah Batu Arimo, daerah Tapanuli Utara, kita membawa 90 helibox, kita terjunkan dengan ketinggian tersebut yang setelah saya sampaikan sekitar 200 meter di atas permukaan tanah. Setelah kita identifikasi dengan possibility visual yang kita melihat daerah dropping zone tersebut, kita terjunkanlah itu. Dengan 3 run, masing-masing run itu kita 30 helibox, jadi total 90 helibox kita terjunkan. Berarti butuh perhitungan yang akurat begitu ya, sehingga pada saat diterjunkan bantuan helibox ini betul tepat jatuh di warga yang tengah menanti bantuan ini ya, Mas Ari ya? Betul. Oke. Kemudian memastikan bagaimana agar bantuan ini tidak rusak begitu pada saat jatuh, karena ini kan menggunakan airdrop. Ini ada cara khusus tidak? Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya kemampuan kita sendiri sudah dilatihkan, sudah pernah melaksanakan juga helibox tersebut penerjunannya. Jadi kita sudah tahu kemampuan helibox tersebut berapa kilo per boxnya. Jadi misalnya kita laksanakan ini dengan sistem helibox, itu maksimum dengan 5 kg. Dengan helibox yang sudah teruji, kita memastikannya itu, memastikannya ya kita terjunkan seperti normal biasa. Oke. Terus kita bisa nanti dari kru bawah yang ada di sana, personil TNI dari Satgas Ut lainnya, nanti akan menginformasikan, oh ini ada koreksi ke depannya, mungkin penerjunannya di ketinggian segini, atau lebih cepat, lebih baik. Jadi ada revisi ke depannya gitu. Terakhir Mas Adi, ke depannya daerah mana lagi yang menjadi target untuk distribusi bantuan via udara ini? Sementara kita masih fokus ke daerah Tamiang untuk hari ini. Kemarin itu ke daerah Sibolga di utaranya. Kemungkinan besok masih di area Sibolga, baik di daerah utara maupun selatannya. Tapi untuk pastinya di Z-nya itu nanti akan diinformasikan dari Satgas Ut. Kita nerima perintah saja, kita laksanakan sebaik mungkin. Demikian, Mas. Baik, berarti daerah tersebut masih terisolasi ya, sehingga bantuan hanya bisa diberikan lewat udara. Terima kasih Letkol Penerbang Ari Wicaksono, sukses terus untuk upaya ataupun misi damai udaranya. Terima kasih Mas Ari. Letkol Penerbang Ari Wicaksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Kami masih akan kembali di informasi jembatan terputus dampak banjir di Aceh. Warga harus menantang bahaya dengan hanya mengandalkan kabel sling saat menyeberang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat memutus akses jalan. Kondisi desa luluh lantah dengan lumpur dan juga banjir.
Salah satu wilayah yang terisolir adalah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Saudara. Longsor menghantam jalur provinsi, membuat akses jalan terputus. Warga pun secara swadaya bergotong royong membuka akses jalan dengan alat seadanya. Seperti visual yang Anda saksikan, Saudara, warga bahu-membahu saling membantu untuk melintasi jalan yang dibuat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, Saudara. Warga juga akhirnya menawarkan jasa tarik motor dengan menggunakan tali agar warga bisa tetap melintas ke Bukit Tinggi. Dari pelan-pelan. Banjir yang menerjang Kecamatan Juli, Biren Aceh membuat sebuah jembatan terputus. Warga pun harus menantang bahaya dengan menggunakan ataupun hanya mengandalkan kabel seling saat menyeberang. Cara ini dilakukan warga karena jembatan Tupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren Aceh ini terputus pasca banjir bandang yang menerjang. Salah seorang warga Biren pun mengaku takut saat menyeberang, namun rasa takut tersebut dipendam demi bisa menemui keluarganya yang menjadi korban banjir. Kayak kerangkeng dibuat dari besi, menuju ke seberang sana itu hanya muat untuk satu orang, kalau kurus ya, kalau gemuk nggak bisa untuk 2 orang. Jadi prosesnya agak ngeri-ngeri sedap ya, karena pas ditarik di tengah itu kan talinya terulur lagi baru bisa nyebrang ke sebelah sana. Kalau untuk keamanan kayaknya nggak aman sih untuk nyebrang ke sana, cuman kan kondisinya saat ini kita nggak ada pilihan lain untuk bisa menyeberang ke sana karena ada keluarga yang entah di mana, kita mau ketemu, mau cari di mana dia mengungsi, apakah masih selamat atau tidak. Sempat terisolasi beberapa hari, akses ke Aceh Tamiang mulai bisa ditembus. Kawasan Kuala Simpang Aceh Tamiang luluh lantah usai terjang banjir pada Rabu dini hari. Tak hanya kerusakan rumah warga, sejumlah mobil terseret banjir dan terlihat ada di sejumlah ruas jalan. Meski banjir sudah surut, sejumlah jalan masih tergenang. Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat tinggi banjir dari wilayah Langkat, Sumatera Utara dan akses yang terputus menuju ke Banda Aceh. Evakuasi dan bantuan dikatakan masih sangat minim. Karena situasinya akses jalan darat terputus total, kemudian komunikasi juga terputus total. Tadi saya melihat ada helikopter berlalu lalang, Pak. Helikopter itu dari SAR, Basarnas, kemudian Polda, dan ada beberapa lembaga yang lain. Warga di Desa Blang Pria masih bertahan di pengungsian yang berada di jalan penghubung antar kecamatan. Dengan segala keterbatasan, warga tidur di badan jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sepekan mengungsi, warga pun mulai terserang penyakit. Saat ini warga yang mengungsi saat membutuhkan tenda serta perlengkapan tidur. Selain itu, kebutuhan dasar mulai dari pakaian layak pakai, obat-obatan dan juga air bersih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Di sini banyak yang sudah terserang beberapa penyakit yang kita lihat belum ada penanganan khusus atau perhatian dari pihak terkait, terutama soal obat-obatan dan alat-alat kebersihan. Kondisi rumah yang belum memungkinkan karena diselimuti lumpur yang tebal, dan mau tidak mau masyarakat harus menerima keadaan ini. Itulah yang kita alami saat ini. Di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, 52 warga meninggal dunia dan ribuan warga lainnya terancam kelaparan akibat terisolasi. Akses warga terputus dan material longsor menimpa rumah warga. Bupati Bener Meriah mengatakan wilayahnya juga mengalami putus komunikasi, listrik padam, dan kekurangan bahan bakar minyak.
Jembatan putus, terisolasi telekomunikasi, listrik padam, kemudian yang meninggal sudah dengan yang hilang 52 orang. Yang meninggal dengan yang hilang jumlah 52. Yang hilang juga kayaknya meninggal. Yang terutama untuk kita ini beras, obat-obatan, kemudian yang paling penting lagi BBM, seling kami butuh 1000 meter lebih untuk penyeberangan. Banjir bandang di Pidi Aceh mengakibatkan lebih dari 3.000 keluarga terdampak. Genangan air disertai lumpur merendam rumah beserta harta benda mereka. Warga kesulitan membersihkan rumah dari endapan lumpur yang mulai mengeras. Kasih nasi 1 bungkus, masih itu. Dari kemarin ya tanya kemana Pak Isi, Rupanya Pak Isi kamu mengungsi dia. Memang belum dapat bantuan apa? Belum dapat bantuan. Ya harapan Ibu kan semoga pemerintah membantu kami apa yang ada. Yang penting, yang utama sekali untuk makan. Gubernur Aceh Musyakir Manaf tak kuasa menahan tangis saat memberikan gambaran terkini penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh. Menurutnya, banjir dan longsor yang menerjang Aceh ibarat tsunami kedua yang memporak-porandakan permukiman hingga menghilangkan sejumlah kampung. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi ini kita untuk mengambil mereka yang terasa. Ribuan warga Aceh diperkirakan masih terisolasi dan belum tersentuh bantuan pasca banjir bandang yang menyapu sejumlah kabupaten dan kota di Aceh beberapa waktu lalu. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, antrean panjang BBM terjadi di SPBU Banda Aceh. Masyarakat sudah mengantre hampir di semua SPBU yang ada di Banda Aceh. Semuanya. Jadi ada semacam kepanikan warga, padahal ini di Banda Aceh. Antrean roda 2 maupun roda 4 terjadi di sejumlah SPBU di Banda Aceh, saudara. Tidak hanya kendaraan, sebagian warga rela antre dengan membawa jerigen untuk membeli BBM. Salah satu SPBU di Banda Aceh bahkan terlihat antreannya mengular hingga lebih dari 500 meter. Sejumlah warga mengaku rela antre BBM karena tidak punya pilihan lagi bagi kebutuhan mereka di tengah bencana yang menimpa. Panjangan gini. Ini sepeda motor semuanya. Antrean BBM juga terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, saudara. Terlambatnya pasokan bahan bakar membuat antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah ini. Dengan membawa jerigen, warga rela antre untuk mendapatkan pasokan BBM bagi kendaraan mereka. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto menegaskan bahwa kendaraan yang membawa BBM akan segera datang untuk menyuplai kebutuhan warga. Masalah utama adalah kelangkaan BBM di Tapanuli Utara ini adalah pasokan dari Sibolga. Biasanya semua pasokan dari Sibolga karena jaraknya tidak terlalu jauh ya Pak Bupati ya. Sekitar 80 kilo. Jadi di sini dulu pasokan dari Sibolga. Saat ini karena Sibolga tertutup sehingga mereka menggunakan pasokan dari Medan. Nah, Medan yang terbatas harus dibagi dengan Tapanuli Utara dengan Medan. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus COO Danantara Doni Oskaria pun menjamin ketersediaan pasokan BBM dan LPG di daerah bencana di Sumatera. Doni juga menghimbau warga di Sumatera tetap tenang, jangan panik menghadapi situasi darurat bencana di Sumatera. Mobil 8 KLL jalan semuanya.
Meskipun itu ada yang terisolasi, tapi dengan segala cara dan upaya, Pertamina tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi terbaik atas kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan juga terhadap LPG. Tidak usah panik, tidak usah menimbun BBM, karena nanti, dan juga LPG, nanti kalau menimbun, kasihan nanti masyarakat yang lain yang tidak kebagian. Dan kami pastikan bahwa pasokan BBM dan juga LPG akan tersedia sampai dengan Nataru berakhir nanti, dan tentu seterusnya akan tersedia. Karena itu kita himbau tetap tenang. Kami berupaya selalu untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sekali di daerah-daerah yang menghadapi bencana hari ini. Informasi lain usai jeda, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil penuhi panggilan tim penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini memenuhi panggilan tim penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jawa Barat atau BJB. Ridwan Kamil ketika datang mengaku senang karena dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Dan tadi yang sempat kita saksikan sedikit adalah pernyataan dari Ridwan Kamil usai diperiksa sejak hari ini, pagi atau siang tadi. Ridwan Kamil tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ia mengaku pemeriksaan ini menjadi momentum baginya untuk mengklarifikasi dugaan korupsi iklan di Bank Jawa Barat atau BJB tahun 2021 hingga 2023. Ia mengaku senang karena dipanggil untuk memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak liar. Dan beberapa saat lalu, Ridwan Kamil sudah keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam rangka transparansi, dalam juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung merugikan. Saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Ya kan buat anak saya. Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Selasa pagi, RK memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat pada rentang waktu perkara dugaan korupsi di Bank BJB terjadi. RK pun berjanji akan membeberkan dugaan korupsi di BBJ seusai pemeriksaannya. Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB. Jauh sebelumnya pada 10 Maret lalu, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Kala itu KPK menyita sejumlah dokumen, barang elektronik, hingga satu jenis motor bermerek Royal Enfield dari rumah Ridwan Kamil. Selain penggeledahan rumah, KPK juga memanggil sejumlah saksi yang diduga menerima aliran dana korupsi BJB dari Ridwan Kamil.
30 September lalu, KPK memeriksa Ilham Habibie sebagai saksi atas pembelian mobil Mercedes-Benz milik mantan Presiden B.J. Habibie oleh RK yang diduga uangnya berasal dari aliran dana korupsi BJB. Ilham pun menyerahkan uang pembelian mobil Mercy sebesar 1,3 miliar rupiah kepada KPK untuk disita. Beberapa 2 minggu yang lalu saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak KPK. Hingga yang paling menjadi sorotan, yakni pemeriksaan Lisa Mariana pada 22 Agustus karena penyidik menduga Lisa turut menikmati aliran dana korupsi BJB pemberian RK. Usai diperiksa, Lisa akui uang tersebut ia pakai untuk biaya anaknya. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Dalam kasus korupsi Bank BJB ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka diduga merugikan bank daerah itu sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Ridwan Kamil atau mantan Gubernur Jawa Barat ini menjalani atau memberikan keterangan kepada penyidik KPK sejak pukul 10:40 pagi tadi dan baru saja keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya Ridwan Kamil mengaku senang akhirnya bisa memberikan klarifikasi atas dugaan kasus korupsi dana iklan BJB tahun 2021-2023. Diduga dalam kasus ini kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Pada saat itu Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang secara otomatis membuat ia menjadi komisaris Bank BJB. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Direktur Utama Bank BJB, pejabat pembuat komitmen, sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB, pengendali Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, ada juga pengendali BSI Advertising, serta dari Wahana Semesta Bandung Express atau dari pihak swasta. Sebelumnya pada 10 Maret lalu, KPK juga menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Motor Royal Enfield-nya juga disita bersama dengan sejumlah dokumen, barang elektronik dari rumah Ridwan Kamil. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi sepekan pasca banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan. Tumpukan potongan kayu besar masih menumpuk di aliran sungai Aek Garoga. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Keluhan kami keduanya agar bantuan dari Bapak Presiden Prabowo nyampai ke orang yang terdampak banjir ya. Sepekan pasca banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tumpukan potongan kayu besar masih menumpuk di aliran sungai Aek Garoga. Dari hasil pantauan udara terlihat kerusakan yang cukup parah, dampak musibah banjir bandang yang terjadi.
Dan saudara, beginilah kondisi lokasi banjir bandang yang terjadi di 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pantauan udara pada Selasa siang ini saudara menunjukkan kerusakan permukiman warga yang cukup parah, terutama yang berdekatan dengan Sungai Aek Garoga. Selain rumah warga yang terdampak, ada juga kayu-kayu gelondongan yang juga masih terlihat tertumpuk di sepanjang aliran sungai Aek Garoga dan juga Sungai Batang Toru. Tumpukan-tumpukan kayu gelondongan ini saudara merupakan material yang terbawa arus banjir bandang yang terjadi pada Selasa lalu. Diduga kayu-kayu ini memperparah kerusakan yang terjadi. Saat menyumpai korban bencana di posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal kekayaan alam yang harus dinikmati rakyat. Pemerintah pusat harus mengelola uang rakyat tanpa ada kebocoran. Disambut tepuk tangan korban banjir, Prabowo pun menegaskan maling-maling pencuri uang rakyat harus disikat dan uangnya harus dikembalikan ke rakyat. Yang penting harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat. Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diduga disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar, terutama di salah satu lokasi yang cukup parah, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kayu-kayu yang terbawa banjir di Sungai Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru. Kayu-kayu itu terlihat ada bekas potongan dan kulit kayu yang terkelupas tak alami. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyerahkan investigasi terkait keberadaan kayu gelondongan itu pada pemerintah pusat. Terkait temuan kayu ini, apakah pihak pemerintah akan melakukan investigasi, sumbernya dari mana, Pak? Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan Oke, Bapak. Dari kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Itu memperkuat kecurigaan warga soal aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan sawit di hulu sungai. Di lapangan yang kita pastikan itu bukan tebang alami, tapi melainkan ada eksploitasi alam yang terjadi di hulu sungai, Pak. Yang pertama sih yang dugaan kita, karena beberapa tahun ini yang aktif melakukan aktivitas di hulu itu dugaan kami itu ada PT Sago Plantation, Pak. Mereka yang memang sejauh ini perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan evaluasi tata kelola kehutanan akan dilakukan. Rangkaian bencana itu menunjukkan ada kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Karena itu, ia menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan introspeksi terhadap seluruh kebijakan yang selama ini dijalankan. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan
salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Saya coba untuk memperlihatkan bagaimana besar-besarnya kayu gelondongan yang hanyut tersapu banjir bandang Selasa kemarin. Seperti inilah, kalau kita ukur, ini mungkin berdiameter kurang lebih 1 meter. Bayangkan saja ketika kayu-kayu ini hanyut terbawa banjir. Inilah yang menyapu pemukiman warga di desa ini. Pemerintah daerah melalui Bupati Tapanuli Selatan telah menyerahkan investigasi masalah gelondongan kayu ini ke pemerintah pusat. Ini nantinya akan ditunggu masyarakat korban terdampak apa jawaban terkait gelondongan kayu yang tengah menumpuk ini. Khairul Bazar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang memperkuat dugaan eksploitasi berlebihan di kawasan hulu sungai. Bagaimana evaluasi tata kelola hutan pasca bencana ekologis yang terjadi di Sumatera? Kita bahas bersama juru kampanye hutan Greenpeace, Sekar Banjaran Aji. Selamat petang, Mbak Sekar. Selamat petang, Mbak. Mbak Sekar, kalau dari temuan Greenpeace sejauh ini, asal-muasal dari kayu gelondongan ini dari mana? Ya, jadi kalau dari temuan Greenpeace, ini kita fokus ke Batang Toru ya, karena tadi visualnya dan informasinya terkait dengan Batang Toru. Ada hal yang mendasar, yakni kami menemukan setidaknya dari tahun 90 sampai 2022, ada deforestasi yang lumayan besar. Jumlahnya sekitar 70.000 hektar atau sekitar 21% dari seluruh luas dasnya Batang Toru. Kini, kalau kita bicara hutan di wilayah tersebut, hutan alam yang tersisa itu tinggal 167.000 hektar atau sekitar 49% dari DAS. Itu lokasinya pun di tengah. Dan kita bisa lihat, dibandingkan dengan areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif secara keseluruhan, luasnya sekarang ada sekitar 94.000 hektar atau 28%. Sebagian besar adalah perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan dan juga pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Tadi udah disebutkan salah satunya perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam cerita tersebut kita bisa lihat bagaimana bagian hulu itu sebenarnya sudah beralih fungsi gitu ya, menjadi pertanian kering, sedangkan bagian hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan juga industri bubur kertas. Jadi benar-benar hutan alamnya tuh tinggal tersisa di tengah di bagian das tersebut. Mbak Sekar, Jadi, tapi untuk deforestasi yang terjadi di bagian hulu itu seluruhnya sebenarnya dari perusahaan yang berizin atau ada juga yang ilegal? Nah, ini yang sebenarnya kita pertanyakan ke pemerintah, karena data ini harusnya diketahui pemerintah ya Mbak ya, karena yang berhak melakukan monitoring dan evaluasi secara resmi itu pemerintah. Kalau dari apa yang kita lihat visual, tentu saja kita udah bisa melihat bahwa itu ada deforestasi dan ada sebuah upaya untuk menghancurkan hutan. Nah, kita udah punya data nih, perusahaan yang resmi. Nah, sekarang kita lihat perusahaan yang nggak resmi. Kalau data kami zoom in sedikit ya, misalnya Mbak di sawit. Sawit itu kalau data dari izinnya itu cuma 19.500 hektar. Tapi visual sawitnya Mbak di itu sekarang sudah 25.000 hektar. Berarti bisa kita lihat tuh ada yang anomali di situ. Nah, kelebihan sawit itu dari mana? Itu ilegal atau legal? Nah, sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan sekarang dan jadi ruang buat pemerintah menjawab itu. Mbak Sekar, untuk ekspansi untuk deforestasi itu mulai masif di tahun berapa sampai berapa? Kami mencatat sebenarnya mulai dari 90-an udah mulai, Mbak. Jadi tadi ya 70.000 hektar tuh sebenarnya kita catatnya mulai masif tuh sejak tahun 90-an. Jadi sebenarnya ini pelan tapi pasti gitu ya, hilangnya hutan di area Das Batang Toru itu. Nah, ketika sudah terjadi dari tahun 90-an, Greenpeace melihat penegakan hukum dari pemerintah sudah cukup seriuskah? Belum. Kita selama ini selalu minta sama pemerintah untuk melakukan evaluasi perizinan besar-besaran. Dan sampai hari ini itu juga yang kami tagih ke pemerintah. Karena hingga hari ini sampai
terjadinya bencana yang luar biasa dahsyat yang sebenarnya kita semua nggak mau kan Mbak. Ini sebenarnya akarnya kenapa sih? Karena tata kelola hutan kita yang kurang baik. Dan dalam konteks kurang baik itu yang harus dilakukan seharusnya ya stop dulu, evaluasi dulu, dan yang paling penting di sini, pemerintah pun tahu ini, yang bagian rusak harus segera dipulihkan. Karena dampaknya jelas akan menjadi bencana kalau nggak segera dipulihkan. Kalau kondisinya sudah seperti ini, untuk reboisasinya lagi, akan butuh waktu berapa lama sebenarnya Mbak Sekar? Wah, butuh puluhan tahun sepertinya Mbak. Dan bahkan nggak ada catatan ya, yang bisa menjamin bahwa seluruh ekosistem akan kembali seperti semula. Kan ini sebenarnya nggak cuma sekedar hutan kan Mbak yang hilang, tapi juga ada kondisi lanskap tanah gitu ya, karena ini berkurang juga karena erosi. Habis itu ada biota, ada ekosistem di sana, ada flora fauna yang sebenarnya mungkin nggak bisa kita temui lagi. Dan ini belum juga dikalkulasi sebagai kerugian di situ. Kalau untuk di wilayah utara Sumatera, kerusakannya terkonsentrasi di wilayah mana yang paling luar biasa? Sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera, hampir semua das gitu ya, tutupan alam di masing-masing das itu berkurang, kurang lebih sekitar 25%. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa di daerah area aliran sungai gitu ya, di Pulau Sumatera, itu sebenarnya posisinya sekarang sedang kritis. Nah, kalau kita cek hutan alamnya berapa, sekarang tinggal ada 10 sampai 14 juta hektar atau sebenarnya kurang dari 30%. Padahal sebenarnya kita harapannya itu ya setiap das minimal ada 30% hutan yang tersisa. Tapi sekarang kondisinya di Sumatera udah kurang dari itu. Tapi kalau dari catatan Greenpeace, banjir bandang di wilayah Sumatera yang disertai dengan gelondongan kayu dengan jumlah yang banyak sekali seperti ini pertama kali atau sebenarnya sudah pernah? Sebenarnya kalau kita lihat dari track recordnya banjir, itu kan bukan pertama ya Mbak. Di Sumatera sendiri pernah ada banjir besar gitu beberapa tahun yang lalu. Dan dulu sebenarnya juga ada gelondongannya walaupun mungkin visualnya nggak seheboh sekarang gitu. Jadi ini sebenarnya bukan pertama kali. Dan yang kita sesalkan adalah kenapa ini bisa terjadi gitu. Kenapa kita harus menunggu sampai ada bencana berikutnya, sampai kita harus berpikir untuk menjaga hutan kita. Padahal kan harusnya nggak perlu ada bencana sampai kita punya inisiatif untuk menjaga hutan kita. Oke, investigasi dan penegakan hukum yang jelas dari pemerintah itu yang dinanti sama-sama. Mbak Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Mbak Sekar. Sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi TNI Angkatan Darat menyalurkan distribusi bantuan lewat jalur udara dengan menggunakan helikopter jenis Mi-17. Kompas Petang kembali. Saudara, distribusi bantuan lewat udara juga disalurkan oleh TNI Angkatan Darat dengan menggunakan helikopter jenis Mi-17 milik TNI AD. Kapasitas helikopter ini bisa memuat 1,2 ton bantuan. Bantuan yang disalurkan diantaranya bantuan dari Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan untuk mencapai wilayah yang sulit terjangkau. Bantuan bagi korban banjir dan longsor diberikan melalui jalur udara dengan metode airdrop. Sisi mana? Sisi kiri, sisi kanan. Dengan menggunakan helikopter H225M Karakal, personel TNI AU mengevakuasi ibu hamil dari Desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikul Saleh. Evakuasi dilakukan karena akses darat di wilayah ini terputus. Ibu hamil ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Akses jalur darat yang terputus juga membuat Basarnas harus menggunakan helikopter untuk mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang dari daerah Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut
selain fokus untuk melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka juga harus menjadi fokus utama tim gabungan. Luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya. Dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Di sana kita serah terimakan kepada tim medis. Tak hanya evakuasi korban, distribusi bantuan melalui jalur udara juga terus dilakukan. Seperti bantuan udara oleh TNI Angkatan Darat yang menggunakan helikopter Bell 412. Bantuan dibagikan via udara ke sejumlah titik di Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Kita menggunakan pesawat Mi-17, ini kapasitasnya kurang lebih 1,2 ton. Nanti kita akan kirim secara airdropping ke titik-titik yang terisolir. Bentuknya box-box seperti ini. Ini ada, kita memang titip sedikit kita supaya tidak tertukar pada saat penyimpanan. Jadi kita taruh di gudang dengan tulisan-tulisan ini dari. Hingga kini tim SAR gabungan terus berupaya membuka akses wilayah yang terisolasi untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dan untuk mengulas bagaimana upaya membuka akses jalur yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera dan seperti apa pendistribusian bantuan di sejumlah wilayah yang dilakukan via udara, kita berbincang dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Panglima. Selamat sore, Mas Yasir. Ini hari ini berapa banyak nih bantuan yang disalurkan lewat udara, khususnya untuk lokasi-lokasi yang terisolasi? Hari ini kami mengirim bantuan menggunakan 3 pesawat heli. Yang pertama helikopter Mi-17, itu kurang lebih totalnya 1,2 ton untuk 1 kali sorti pengiriman. Kemudian ada 2 helibel. 2 helibel itu bisa antara 500 sampai dengan 600 kg per heli, Mas Yasir. Kemudian bagaimana akhirnya memastikan pada saat melakukan air dropping bantuan ini tepat sasaran dan tidak menyasar begitu? Kami langsung plotting titik-titik terisolasi dari hasil survei rekan-rekan dari penerbang Angkatan Darat itu, kemudian informasi dari Kodim maupun Korem, kita langsung spotting, kita survei menggunakan heli. Setelah pasti titiknya, kemudian kita muat bantuan. Tadi ada bantuan dari Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan, kemudian dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, yang hari ini kita distribusikan ke titik-titik terisolasi. Hari ini ada 4 titik terisolasi yang kita masukkan, termasuk kita juga mengirim tim medis karena ada 2 ibu-ibu yang sedang hamil, sudah cukup tua. Kita akan cek kapan waktunya. Kalau memang nanti sudah mendekati waktu melahirkan, maka kita akan taruh tim kesehatan di sana untuk memastikan persalinan berjalan dengan lancar dan selamat, Mas. Baik, kemudian untuk memastikan agar bantuan yang disalurkan via udara ini tidak rusak dan diterima dengan baik oleh para pengungsi di sana, apa yang dilakukan? Yang pertama kami punya 2 metode. Yang pertama airdropping. Airdropping itu pada saat kita pasti bahwa tanahnya itu cukup baik, cukup rata. Kemudian pada saat kita turunkan tidak ada kemungkinan pecah. Kemarin ada sedikit insiden kecil pada saat kita mencoba. Hari pertama berasnya diturunkan tidak ada masalah. Pada saat beras kedua pecah, berserak, kemudian kita langsung cari tempat yang aman untuk mendarat. Kemarin membawa Bupati Tapanuli Utara, alhamdulillah mendarat dengan selamat. Bantuan bisa diturunkan, diserahkan ke masyarakat. Memang tetap akan ada kemungkinan insiden seperti itu karena memang kondisinya banyak area yang tidak datar, lereng-lereng, terjal seperti itu, Mas.
Yang jelas dilakukan sebaik mungkin ya, sehingga betul-betul bantuan yang disalurkan lewat udara ini tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh para warga yang masih terisolasi. Dengan adanya bantuan yang masih disalurkan lewat udara, berarti hingga saat ini masih banyak, Panglima, lokasi yang masih terisolasi, belum bisa dilewati lewat jalur darat. Kami informasikan bahwa kami Kodam 1 Bukit Barisan bersama Satgas Gabungan dari kepolisian, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dan Sumatera Utara ini bekerja sama bersama-sama membuka jalur yang kemarin tertutup dari rute Tarutung dan Sibolga. Ini kurang lebih sekitar 60 sampai 70 kilo. Kita sudah berhasil membuka 24 titik sepanjang 38 km sampai dengan hari kemarin. Hari ini masih dikerjakan. Namun memang hari ini agak sedikit lambat. Yang lalu 7 hari kita bisa 38, hari kemarin dan hari ini sudah mulai berkurang. Jadi karena mungkin volume material yang jatuh cukup banyak sehingga kemarin hanya mampu membuka sekitar 500 meter. Hari ini tadi laporan yang kami terima masih berjalan baru sampai 300 meter. Jadi sepertinya ke depan akan semakin lambat kecepatan membukanya karena memang materialnya semakin banyak dan tempatnya semakin sulit. Sudah mulai ada banyak jalan yang putus. Kemudian kami mendapat laporan juga truk-truk yang di sana sudah mulai ada beberapa masyarakat yang mencoba membuka truk-truk itu, isinya dicek sama mereka. Kami sudah kirimkan tim pengaman untuk memastikan supaya tidak ada penjarahan di jalan. Kami kirimkan bantuan berupa sembako melalui tim pengamanan di depan sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Demikian, Mas. Berarti masih ada beberapa titik lokasi yang terisolasi ya, belum bisa diakses lewat jalur darat begitu. Sehingga opsi yang paling memungkinkan yang dilakukan saat ini adalah distribusi bantuan lewat udara begitu. Dari pengalaman yang dilakukan, daerah mana yang paling sulit untuk diakses distribusi bantuan lewat udara ini, Panglima? Saat ini ada 3 titik besar ya, Mas. Yang pertama dari Tapanuli Utara ini menuju ke Tapanuli Tengah dan Sibolga. Itu yang menurut saya sangat parah. Artinya dari Tapanuli Utara ini hari ini tidak ada akses sama sekali menuju ke Sibolga. Jadi di Tapanuli Tengah itu kurang lebih hari ini sekitar 20 km betul-betul masih tertutup, tidak bisa ditembus dari Sibolga maupun dari Tarutung. Jadi tengah-tengah itu cukup banyak jalan yang putus, kemudian desa-desa terisolir itu yang kami drop dengan menggunakan helikopter. Kemudian ada satu rute lagi dari Tapanuli Selatan yang Batang Toru kemarin banjir bandang, barusan kami meninjau ke sana. Besok kita akan kirim jembatan beli, jembatan darurat dari Angkatan Darat, kita akan buat jembatan, mudah-mudahan itu bisa menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pada saat itu sudah bisa terhubung, mudah-mudahan pasokan makanan yang selama ini terputus ke Sibolga, ke Tapanuli Tengah, ke Pandan, itu bisa dikerjakan. Dan BBM yang saat ini langka, yang dari Sibolga biasanya selalu dipasok dari Sibolga, mudah-mudahan dengan jalan dan jembatan yang kita perbaiki, kita buat jembatan darurat itu mudah-mudahan bisa terdukung ya, walaupun mungkin belum bisa maksimal. Demikian, Mas. Terakhir, mapping untuk besok rencananya seperti apa untuk distribusi bantuan via udara? Masih seperti yang hari ini, Mas. Kita masih akan menggunakan helikopter Angkatan Darat jenis Mi-17 dan heli Bel-412 sebanyak 3 unit. Kita akan gunakan. Kemudian kami juga dapat bantuan dari Panglima TNI dan Bapak Kasat, satu pesawat kasa. Itu pesawat kasa akan melangsir dari Medan menuju ke Silangit dan dari Medan menuju ke Pinang Sori di Sibolga. Terus kita akan kerjakan sambil kita mengerjakan membuka jalan. Di titik-titik yang putus kita akan upayakan memperbaiki. Kalau memang ada jembatan putus kita coba benahi sehingga masyarakat bisa mengakses jalan menuju tempat-tempat yang ada persediaan logistik seperti pasar dan lain-lain, Mas. Baik, terima kasih Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
Saudara, banjir yang menerjang Kecamatan Juli, Biren, Aceh membuat sebuah jembatan terputus. Warga harus menantang bahaya dengan mengandalkan kabel sling untuk menyeberang. Dari belah-belah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir yang menerjang Kecamatan Juli, Biren, Aceh membuat sebuah jembatan terputus. Warga harus menantang bahaya dengan mengandalkan kabel sling saat menyeberang. Cara ini, Saudara, dilakukan warga karena jembatan Tepin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh terputus pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini, Saudara. Salah seorang warga Biren mengaku takut saat menyeberang, namun rasa takut tersebut dipendam demi bisa menemui keluarga yang menjadi korban banjir. Kayak kerangkeng dibuat dari besi, menuju ke seberang sana itu hanya muat untuk satu orang, kalau kurus ya, kalau gemuk nggak bisa untuk 2 orang. Jadi prosesnya agak ngeri-ngeri sedap ya, karena pas ditarik di tengah itu kan talinya terulur lagi baru bisa nyebrang ke sebelah sana. Kalau untuk keamanan kayaknya sih untuk nyebrang ke sana, cuman kan kondisinya saat ini kita nggak ada pilihan lain untuk bisa menyeberang ke sana karena ada keluarga yang entah di mana, kita mau ketemu, mau cari di mana dia mengungsi, apakah masih selamat atau tidak. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di Aceh Tamiang yang luluh lantah diterjang banjir, Saudara. Tidak hanya memporak-porandakan rumah warga, namun sejumlah kendaraan juga tampak rusak, Saudara. Meski banjir sudah surut, namun sejumlah wilayah jalan maupun juga perumahan masih terendam lumpur yang cukup tinggi, Saudara. Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang sempat terisolasi, Saudara. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah situasi saat akses jalur menuju Aceh Tamiang sudah bisa masuk ataupun sudah bisa dimasuki, dan warga yang mengungsi pun membawa barang seadanya, Saudara. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi saat warga Aceh Tamiang yang terjebak banjir mengungsi dengan cara menumpangi truk. Mereka mengungsi dengan membawa barang seadanya. Ada juga kendaraan yang membawa bahan kebutuhan pokok yang mencoba melintasi banjir. Warga mengaku bertahan dengan makanan seadanya. Bagaimana penanganan banjir di Aceh Tengah? Daerah mana saja yang masih terisolasi dan apa yang dibutuhkan? Kita tanyakan kepada Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Pak Bupati, selamat petang. Mbak Sandy dari Aceh Tengah. Oke, Pak Bupati, boleh dijelaskan Pak, kondisi terkini di kawasan Aceh Tengah seperti apa? Baik, terima kasih. Ini sudah memasuki hari yang ke-8 pasca bencana yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera. Salah satunya adalah Kabupaten Aceh Tengah. Kami ada 14 kecamatan, 295 desa, dan hari ini yang terisolir kecamatannya ada 6, awalnya 12, turun 9, 7, dan hari ini tinggal 6 kecamatan lagi. Dan desa yang terisolir hari ini berjumlahnya 87 desa, ini belum bisa tersentuh lewat darat, harus dengan udara. Perlu kami sampaikan bahwa tadi barusan kami didatangi oleh ribuan masyarakat ke kantor Bupati menyuarakan tentang kelangkaan BBM, terus beras, gas, dan kebutuhan yang lain. Alhamdulillah tadi aksinya damai menyuarakan bahwa mereka hari ini sedang resah karena ketidakadaan lagi kebutuhan daripada masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan juga hari ini dari 4 wilayah jalan darat yang selama ini menghubungkan Aceh Tengah dengan Biren, dengan Aceh Utara, Gayo Luas, dan Nagar Raya, semuanya lumpuh total. Bahkan di daerah kita juga hari ini semua jembatan berjumlah 86 jembatan itu putus semua.
sehingga banyak daerah yang terisolir, desa-desa yang terisolir hari ini belum dapat bantuan, dan ini yang membuat masyarakat resah, gelisah, ketiadaan lagi BBM dan juga beras. Seperti itu Mbak Sandy. Pak Bupati, kalau gitu untuk 6 kecamatan yang masih terisolir, bagaimana untuk suplai bantuannya? Apa yang paling mereka butuhkan di sana? Ada sebagian masyarakat kita yang melaporkan kepada kita, ada yang sedang hari ini sebagian sudah yang dia makan merebus pisang, mungkin ada singkong, itu yang dilakukan hari ini. Dan tadi juga semua putus. Ada satu daerah yang memiliki Starlink, ini yang bisa menghubungi kami, dan jauhnya ke tempat desa yang dituju itu 2 hari 2 malam perjalanan. Dan ini kalaupun kita bantu sulit sekali, karena longsor di beberapa titik itu tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4, hanya bisa mampu dibantu melalui udara. Dan ini pun belum ada sebagian desa yang sudah diberikan bantuan. Tapi alhamdulillah memang sudah beberapa hari ini Bapak Presiden melalui Bapak Kepala BNPB, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, juga beberapa kementerian yang lain ini telah membantu lewat udara. Nah, kita tahu bahwa kalau lewat udara ini kan kebutuhannya yang diberikan belum memenuhi, tapi alhamdulillah ini sudah membahagiakan daerah kita. Dan ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Pak Bupati, tapi untuk daerah yang terisolir itu berarti ada berapa warga yang terjebak di sana? Desanya 87 desa Mbak, kecamatannya 6, jadi jumlah penduduknya ribuan, puluhan ribu itu yang terjebak, yang hari ini sebagian tidak ada lagi beras, dan mereka mengharapkan bantuan, tapi akses ke sana kami dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres tadi sudah membentuk tim trail, jadi mungkin dengan trail juga tidak bisa tembus juga. Salah satunya dengan kami sudah diskusi dengan Pak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur, ini harus melalui udara. Jadi kita mohon nanti kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri mungkin bisa mengaktifkan satu helikopter yang mengantar ke daerah terpencil. Karena hanya satu-satunya lewat udara hari ini yang bisa kita bantu. Oke, tapi Pak Bupati, kalau untuk komunikasi dengan ribuan warga di 87 desa itu seperti apa? Komunikasi bisa dilakukan? Tidak bisa, tidak ada lagi komunikasi selama 8 hari. Ini juga Bupati hanya satu tempat ini. Starlinknya hanya satu tempat, yang lain semuanya tidak ada komunikasi. Maka di kantor Bupati hari ini ramai sekali karena ada Starlink satu untuk masyarakat yang kita siapkan. Itu pun hanya bisa WA saja, yang lain belum ada. Padam semua, listrik padam, semuanya padam. Dan ini yang membuat masyarakat resah. Bahkan ada juga masyarakat yang di luar dari Kabupaten Aceh Tengah yang tinggal di Aceh Tengah hari ini kan resah karena mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Begitu Mbak. Oke Pak Bupati, informasinya kan Bapak juga berkirim surat kepada Mendagri bilang bahwa butuh bantuan, tidak bisa kalau hanya menangani ini sendiri. Sudah ada respon dari Mendagri Pak? Sudah ada respon dan sudah ada sebagian diberikan bantuan. Jawabannya ini sudah direspon. Ada beras yang dikirim, kan ini hanya terbatas, kalau lewat udara kan terbatas, tapi sudah direspon, sudah bagus direspon. Tapi ini kan belum terpenuhi masyarakat, maka belum terpenuhi ini kan masyarakat resah ini. Dan ini bantuannya hanya bisa untuk berapa hari Pak tapi? Tidak ada berapa hari, tidak cukup, tidak ada berapa hari, 1 hari pun tidak cukup Bu. 1 hari pun belum cukup. Karena desanya 295, kecamatannya 14, itu tidak cukup. Oke, baik. Pak Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga, terima kasih atas informasinya. Semoga 87 desa itu segera terbuka aksesnya. Terima kasih Pak, saya selalu. Mungkin sedikit saya sampaikan Mbak Indi, boleh ini singkat saja Pak? Tadi suara dari masyarakat, mereka sekarang resah, ketiadaan semua baik transportasi, BBM, dan kebutuhan pokok, ini yang harus segera mungkin diberikan bantuan untuk Aceh Tengah. Demikian Mbak Sandy. Oke, baik Pak Bupati, akan kami sampaikan juga. Terima kasih Pak Bupati, saya selalu. Usai jeda, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau kondisi pasca banjir dan juga longsor di Sumatera Utara melalui udara. Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk para korban terdampak. Selepas jeda, kami kembali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau kondisi pasca banjir dan juga longsor di Sumatera Utara melalui udara. Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk para korban terdampak.
Dengan menggunakan helikopter, Kapolri melihat sejumlah lokasi yang luluh lantah akibat banjir bandang dan juga longsor, saudara. Kapolri juga menyerahkan secara simbolik 8 truk bantuan Polri untuk masyarakat yang berisi bahan makanan, pakaian, dan juga kebutuhan sehari-hari kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.